mengutip dari apa yang disampaikan oleh Irene Handono, bahwa setelah peristiwa penyaliban, berbeda-beda pendapat tentang kondisi Yesus, Isa alaihi salam. Ada yang menganggapnya mati di tiang salib. Keyakinan ini yang diinginkan oleh rabi-rabi Yahudi dan umatnya yang menolak Yesus. Dan ada pula yang berpendapat bahwa Yesus, Isa alaihi salam, belum meninggal, tapi Allah telah menyelamatkannya seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157. Seperti apa perkembangan umat sepeninggal Yesus, Isa alaihi salam? Umat Yahudi terbagi atas 3 golongan. Pertama, orang Yahudi yang meyakini kebenaran misi Yesus dan kemudian menjadi pengikut Yesus. Mereka ini disebut sebagai Nasrani, dan di antara mereka ada murid-murid yang setia yang disebut dalam Al-Quran sebagai Hawariyun, Quran Surah Asy-Syaff ayat 14. Dalam tulisan-tulisan ahli sejarah, golongan ini disebut sebagai Yudeo-Christianity, Yahudi Kristen. Kedua, orang Yahudi yang memusuhi Yesus dan pengikutnya. Mereka ini pengikut rabi-rabi Yahudi. Merekalah yang ketika Pilatus memberikan pilihan antara Yesus dan Barabas, maka mereka lebih memilih Barabas untuk dibebaskan ketimbang Yesus. Matius 27:21-22. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki, kubebaskan bagimu." Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketiga, orang yang bukan bangsa Israel dan mereka juga tidak menganut agama Yahudi. Mereka ini disebut dengan Goyim Gentil. Umumnya kaum ini berasal dari Romawi dan daerah lain. Mereka memuja berhala atau banyak Tuhan sehingga disebut kaum pagan. Dalam perkembangannya, muncul seorang bernama Paulus. Dialah yang mengubah keyakinan yang dibawa Yesus dengan wajah baru, yang sama sekali berbeda dengan keyakinan aslinya. Ironisnya, keyakinan inilah yang diikuti hingga detik ini oleh umat Kristen sedunia. Nama aslinya adalah Saul, lahir di Tarsus, Turki, kira-kira 2 tahun sebelum Masehi. Karena Yesus lahir kira-kira tahun 6 sebelum Masehi, maka Paulus kira-kira berusia 8 tahun lebih muda daripada Yesus. Ayah Paulus berasal dari suku Benyamin, salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Saat itu di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah kuil dewa-dewi, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat digemari oleh orang-orang Yunani. Sejak muda Paulus sangat tertarik pada kebudayaan Yunani, terutama filsafatnya. Pada dirinya terkumpul 2 pengaruh, hukum Taurat dan filsafat Yunani. Secara formal, Paulus juga berguru pada Gamaliel, seorang ulama Yahudi yang amat terkenal di Yerusalem. Persinggungan pengaruh filsafat Yunani terhadap agama Yahudi di masa itu adalah hal yang umum. Aliran filsafat Yunani yang amat berpengaruh ketika itu adalah aliran Stoa yang panteistik, menganggap Tuhan dan makhluk merupakan suatu kesatuan yang sama zatnya dan hanya berbeda dalam penglihatan bentuk. Pencampuran antara ajaran filsafat Stoa dengan ajaran agama Yahudi terdapat pada filosof Yahudi Philo. Ia menganggap logos dari Stoa sebagai semacam malaikat yang tertinggi alias Roh Kudus. Philo hidup semasa dengan kehidupan Yesus dan Paulus. Paulus bukanlah orang Bethlehem, kota kelahiran Yesus, atau orang sekte Nazarene Nazorite, dan bukan pula orang Yerusalem. Ia tidak pernah berhubungan dengan lingkungan Yesus. Dia bukanlah murid Yesus, juga bukan pula pengikutnya. Malah Bibel sendiri mencatat Paulus merupakan musuh pengikut-pengikut Yesus, dan ia bertindak sangat kejam sekali kepada mereka. Paulus hingga matinya tidak pernah menikah karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan.
Paulus menyatakan diri sebagai Rasul Yesus. Dia menemui para murid Yesus, mengetahui kelebihan, kelemahan, dan kekuatan pengaruhnya. Dia memulai rencananya dengan menyebarkan ajarannya kepada orang-orang non-Yahudi. Karena merasa mendapat kemajuan, dia mencurahkan seluruh kemampuannya dan berhasil mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Ia memasukkan ide-ide filsafat Yunani ke dalam ajaran Yesus yang didapatkannya dari murid Yesus. Ajaran Yesus, Isa alaihissalam, adalah khusus hanya untuk Bani Israel. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Quran Surah Asy-Syaff 6. Dan juga dalam Bible disebutkan dengan jelas sekali bahwa misi Yesus hanya untuk Bani Israel. Matius 10:56. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kebudayaan Yunani sangat berpengaruh luas di masyarakat tanah Yudea kala itu, yang sekarang Palestina. Masuknya kebudayaan di bawah penjajah Romawi. Selain menjajah, merampok harta rakyat dan kekayaan alam, mereka juga menyebarkan ideologi mereka ke masyarakat Yahudi, yakni panteisme. Kalau kita pernah menonton film serial Hercules, di sanalah gambaran tentang ajaran panteisme. Ajaran yang menyembah pada banyak Tuhan. Ada yang disebut dengan Zeus, Tuhan tertinggi, Bapa semua Tuhan. Ada Hera, istri Zeus, Ares Tuhan perang, Afrodite Tuhan kecantikan, dan masih banyak yang lain. Yang menarik di sini, Zeus mengawini perempuan bumi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang super kuat yang diberi nama Hercules. Dan dia dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Mengapa disebut menarik? Sosok pribadi Hercules ini sangat mirip dengan Yesus yang juga dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Memang kedatangan Yesus, Isa alaihissalam, adalah untuk menyelamatkan umat manusia, tapi bukan sebagai Tuhan yang hidup di tengah manusia, seperti halnya Hercules. Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang manusia, utusan Allah, seorang nabi, seorang penunjuk jalan pada kebenaran yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ajaran yang salah ini, bahwa Yesus adalah Tuhan seperti halnya Hercules, justru disebarluaskan oleh Paulus. Ajaran Yesus adalah menyembah pada Tuhan yang satu, tauhid. Sedangkan ajaran Paulus adalah bentuk turunan dari ajaran panteisme. Paulus mengajarkan Trinitas, 3 Tuhan, yakni bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Berikut adalah bagaimana sesungguhnya perbedaan ajaran Paulus dan Yesus. 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. 1. Ajaran Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah meminta disembah, dituhankan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15:24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Yohanes 11:42. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapa yang mengutus aku. Yohanes 13:16-20. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus,
telah berkata kepadamu, "Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu." Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8:6. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10:9. Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus Kristen, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan ketimbang dengan Tuhan Allah Bapa. Bandingkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang lebih menonjolkan Allah Bapa sebagai Tuhan yang esa. 2. Ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5:18. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5:19. Matius 5:20. Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Ajaran Paulus, Kristen mengutuk hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2:16, Galatia 3:24-25, Galatia 5:4, Roma 3:37-28, dan Efesus 2:15. 3. Ajaran Yesus, laki-laki harus khitan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2:21. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17:10-11. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kejadian 17:12, Kejadian 17:13, Kejadian 17:14, Kejadian 20:1-4. Ajaran Paulus, Kristen tidak mewajibkan khitan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5:6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting,
Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus 7:19. Ajaran keempat, Yesus. Tidak ada dosa waris. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Markus 10:14. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yehezkiel 18:20. Ajaran Paulus. Setiap orang mewarisi dosa Adam. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5:12. NB. Oleh karena dosa warisan dari Adam tersebut, menurut Paulus, disalibnya Yesus konon untuk menebus dosa-dosa manusia. Kelima, ajaran Yesus. Berpuasa, berwudhu, mengajarkan sujud, serta berdoa ketika sedang sujud. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, dan cucilah mukamu. Matius 6:17. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Keluaran 40:31-32. Maka Yesus maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Matius 26:39. Bilangan 26. Kejadian 17, 2-3. Ajaran Paulus. Bernyanyi di gereja. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5:19. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3:16. 6. Ajaran Yesus. Melarang hidup mewah di dunia. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6:19-20. Ajaran Paulus. Tidak ada larangan hidup mewah dalam ajaran Kristen. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Efesus 4:28-7. Ajaran Yesus. Meninggal dunia dibungkus kain kafan, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Matius 27:59. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19:40. Ajaran Paulus. Meninggal dunia diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati. Misalnya, meninggalnya Paus Yohanes Paulus II, penyanyi Brori Marantika, dan mantan Menko Ekuin Radius Prawiro. Ketiganya diberi pakaian rapi dan dibungkus peti mati sebelum dikubur. Kedelapan, ajaran Yesus tidak membatalkan hukum rajam.
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu, Yesus, tentang hal itu? Yohanes 8:5. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yohanes 8:7. Ajaran Paulus: tidak ada hukum rajam dalam ajaran Kristen. Ajaran Kristen menolak hukum rajam karena ia adalah bagian dari hukum Taurat. Lihat kembali pernyataan Paulus dalam Galatia 2:14. Butir 2 di atas. 9. Ajaran Yesus: menerapkah hukum Qisas. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Matius 5:38. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Keluaran 20:1-24. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Imamat 24:20. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19:21. Ajaran Paulus: membatalkan hukum Qisas, menjerumuskan dalam perbudakan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Matius 5:39-42. 10. Yesus tidak membuat agama baru. Lihat kembali pernyataan Yesus dalam Matius 5:17-20, butir 2 di atas. Namun, Kristen adalah agama baru yang lahir setelah usaha penyaliban Yesus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. Nah, maka makin jelaslah, umat Kristen saat ini adalah bukan penganut Yesus, tapi Paulus. Mereka bukan Nasrani, tetapi lebih tepat disebut Kristen.